Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmawati. Saat ini saya mengajar di UPT SMP Negeri 1 Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya terdaftar menjadi mahasiswa PPG Darjab kategori 1 2022 di Universitas Widya Dharma Klaten. Nomor peserta PPG saya 20510049741. NIM PPG 228200049. Sekian, terima kasih. Sebelum kita belajar, disiapkan dulu mungkin supaya kita lebih siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Perhatian, siap. Seluruhnya siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, gerak. Saya cek kehadirannya dulu ya. Ibu. Fadila, Nayam, Sarifah, Tri Fitriani, Pipi Talia, Sangga, Sera, Esti Alma, Indah, Lestari, Omaras, Nadia, Elsa. Pemberontakan untuk menggantikan dasar negara di awal kemerdekaan dan peradaban. Pemberontakan untuk menggantikan dasar negara di awal. Di awal kemerdekaan dan peradaban. Ya. Apa lagi? Tahu fungsinya? Itu apa? Kalau yang itu? Nilai data, huruf, karakter, ataupun grafik. Oke, kalau speaker pasti tahu ya. Iya, Bu. Selain yang disebutkan masih ada enggak? Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua aspek yang dinilai. Yang pertama aspek spiritual dan sosial, itu 1.2.1 mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang besar. 1.2.2 menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, aspek pengetahuan dan keterampilan itu ada 6 kalau tidak salah di situ. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian dinamika. 2.2.2 mendeskripsikan ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mendeskripsikan usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Karena yang minggu lalu kita pelajari tentang
Orde Awal Kemerdekaan dan Orde Lama. Nah, sekarang penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Lahirnya Orde Baru itu diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret. Dan itu langsung menghilang tanpa jejak, entah kemana. Banyak yang seperti itu. Yang keempat, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat itu juga dibatasi. Jadi orang tidak partainya cuma 3 saja. Kalau sekarang kan banyak ya, orang bisa membuat partai sebanyak-banyaknya. Yang penting ada anggotanya. Yang kedua, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya yang bersifat struktural seperti DPR, MPR, DPA, DPK, dan MA, maupun yang bersifat harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. Kita sudah sering melihat perusahaan-perusahaan raksasa besar yang hilang akibat hal ini. Sebut saja Polaroid, Nokia, maupun BlackBerry yang hilang setelah Android muncul. Mereka telah bersaing. Dari 2 katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Si juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan 1 katak untuk bahan masakan. Si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil katak yang tersisa dan memasukkannya ke dalam panci tersebut. Katak yang memang menyukai air, berdiam diri menikmati air dengan suhu ruangan tersebut dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan-lahan naik, katak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan negara dan pernah hidup bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, mensimulasikan peran tokoh nasional dalam kewujudan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan mencoba berdiskusi. Tapi sebelum diskusi kita bentuk kelompoknya dulu ya. Hitungan 1 sampai dengan 5. Jadi yang sama 1 berarti itu kelompok 1, yang 2 itu berarti kelompok 2. Saya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, silakan cari posisinya. Cari temannya sama-sama. 3. Cepat bergerak ya. 5.
untuk kelompok membuat kelompok itu perorangan. Masyarakat bisa mengalami kebingungan, senantiasa dalam dunia keseharian, pembangunan masyarakat dengan perkembangan negara sesuai dengan sejarah, dengan amanat dan Bagaimana kelompok 2? Bisa. Oke, beliau plus itu kelompok 1. Apa bukti bahwa program keluarga berencana itu berhasil di Orde Baru? Bisa dijawab. Apa digunakan dokumennya? Yang tiga. Tadi apa itu pertanyaannya? Nah, jadi 3 kejadian yang membantu awal terjadinya Orde Baru. Yang pertama itu ada situs semangat, yang kedua aksi-aksi Tripura, dan yang ketiga adanya pemerintahan Manisme ya. Berikan kita untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelebihan dan kekurangan di masa Orde Baru. Kelebihan yang pertama yaitu terwujudnya rencana pembangunan 5 tahun atau Revelita. 2. Mampu bekerja sama dengan negara asing. 3. Meningkatkan keamanan di masyarakat. 4. Berhasil menerapkan program keluarga berencana atau KB. Kekurangan yang pertama itu yaitu
Kekurangan yang pertama yaitu maraknya praktik korupsi dan nepotisme di kalangan pejabat. Kedua, pemerintah membatasi media informasi dan kebebasan berpendapat sehingga akan sulit mengkritik pemerintah. Tiga, demokrasi tidak berjalan dengan semestinya. Empat, terdapat pelanggaran HAM. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelebihan dan kekurangan penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Yang pertama, kelebihannya timbulnya rasa nasionalisme di masyarakat yang semakin tinggi. Kekurangannya, 1. Munculnya sikap diskriminatif pada masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Kelebihan yang kedua, ekonomi masyarakat mengalami peningkatan. Kekurangannya, tindak korupsi banyak terjadi di lembaga pemerintahan. Kelebihan yang ketiga, stabilitas nasional lebih terjamin. Kekurangan, terjadi pelanggaran HAM. Kelebihan yang keempat, tercapainya tujuan rencana pembangunan 5 tahun Repilita. Kekurangan, terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat. Sekian, apakah ada pertanyaan? Tadi presentasi dari kelompok 4. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya, Bu. Silakan. Jika kelebihannya Bagaimana kelompok 3? Kelompok berapa? Kelompok berapa bertanya? Kelompok 5? Ya, oke. Bagaimana? Ibu. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Lanjut, Roder. Baik, Ibu. Alhamdulillah, meskipun sekarang cuacanya tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, tetap jaga kesehatan. Ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, kelasnya saya lihat bersih. Siapa yang bertugas hari ini? Terima kasih buat yang bertugas hari ini. Saya cek kehadirannya dulu ya. Iya, Bu. Pemberontakan untuk menggantikan dasar negara di awal kemerdekaan dan di Orde Baru. Pemberontakan untuk menggantikan dasar negara di awal. Di awal kemerdekaan dan di Orde Baru. Ya.